Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi fuduhil arifin al-Fatihah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang kula hormati, wabil khusus para jamaah zikir, majelis zikir Sunan Kudus dan majelis Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang kami hormati, dan anak-anakku semuanya, santri putra yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah pada malam hari ini kita masih dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diizinkan untuk bisa sama-sama bermunajat kepada Allah di bawah langsung langitnya Allah. Kita bermunajat, kita bersolawat, kita berzikir. Mudah-mudahan Allah membukakan semua pintu-pintu kemudahan kepada kita semuanya. Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan dada kita untuk senantiasa diberikan nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tadi tidak bisa ikut bersama-sama untuk bersolawat dan berzikir. Tadi memang saya bagi tugas Ustaz Rahman, Tarjanji, Ustaz Sampai Ardiansa, Kotaman. Ustaz Hasan biasanya di atas nggak ada, soalnya tugasnya udah dipijitin saya dulu. Iya, tadi pijitin saya dulu karena baru pulang dari rumah sakit ya, semalam. Kemarin istri harus urat anak ketujuh ya, 3 bulan nggak jadi nggak berkembang jadinya, kantongnya itu kosong. Terus hari kemarin pendarahan, kemarin malam itu ada Rebu malam itu sempat banyak pendarahan di rumah, dan kantong bayinya udah keluar sebenarnya. Ternyata pas hari Kamisnya periksa masih banyak gumpalan di dalam rahim yang harus dibersihkan. Ya udah, akhirnya opnam semalam ya. Itu jadi sore baru sampai rumah masih agak kemeng kakinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin rombongan dari kita dari Kudus yang diwakili Mas Wawan, Mas Pur, sama Pak Haji Taslihan, dan saya hadir langsung ke Suryalaya untuk menyampaikan progres dari kepengurusan LPTKN di Kabupaten Kudus, dan kita disambut baik dan luar biasa di sana, dan disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Sampai Mas Wawan itu sama Mas Pur sampai sekarang itu nggak bisa move on gitu ya, statusnya masih Suryalaya terus gitu. Dan memang kemarin Masya Allah manakib kita di sana, pas manakib yang hadir mungkin ya puluhan ribu kali ya, sampai bangun jam 4 itu udah nggak bisa bergerak kemana-mana, mau wudhu ke masjid udah nggak bisa. Semuanya lautan manusia, mulai dari masjid, jalan-jalan semua udah jadi sholat. Ya, kalau kemarin kita ke sana longgar, kemarin itu Masya Allah, manakibnya masih besok asar udah penuh. Habis Isya, ibu-ibu kayak jenengan ini yang mau manakib itu tidurnya udah di jalanan ya.
ya bawa pepnya sendiri-sendiri itu. Tempat yang kita buat nginep itu udah di-booking langsung sama Malaysia dan Thailand. Ya, jadi rombongan ada 60 orang dari Malaysia, ada rombongan dari Thailand yang ikut manakib. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mereka yang dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Thailand, berjubus semuanya dari Sabang sampai Merauke datang ke Suryalaya. Lalu pas di sana itu, ya, manakibnya itu pengantarnya pakai bahasa Sunda. Ya, tanggihnya itu dibaca bahasa Sunda. Pengantar doa-doanya dibaca bahasa Sunda. Lalu makobanya juga diterjemahkan bahasa Sunda. Hanya pengajiannya, tausiahnya, hikmah ilmiahnya campuran. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Pertanyaannya, itu yang orang Malaysia, Thailand paham nggak? Jangankan yang dari Malaysia, dari Thailand, kita aja yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti banyak yang nggak paham dengan apa yang disampaikan di sana. Loh, tapi kenapa setiap bulan, setiap tanggal 11 Hijriah, mereka itu berbondong-bondong ke sana? Padahal mereka tidak akan paham yang disampaikan. Bahkan 2 hari sebelumnya sudah ada yang datang nginep di masjid. 1 hari sebelumnya udah penuh. Ya. Kita yang datang nyampe sana sore udah kebingungan nyari tempat. Ya, dapat tempat itu nyempil, itu kecil di rumah bagian bawah dikasih kamar kecil gitu. Ya, kita 5 orang hanya cukup 4 orang. Ya. Karena saya dibina rombongan ya apa ya, saya lalu tidur gitu. Karena Mas Wawan gini, saya tahu Pak Kiai kemarin malam itu bingung gitu. Nyari tempat tidur, saya biarin aja saya ngantuk. Kalau masih belas ini. Nah, berarti mereka ke sana itu tidak semata-mata mencari ilmu. Mereka ke sana itu bukan semata-mata saya mau ikut manakib biar dapat tambahan ilmu. Ya. Kalau niatnya hanya sekedar mencari ilmu, nggak seperti itu. Mereka datang ke sana itu dengan rasa cinta. Rasa cinta kepada mursyidnya, rasa cinta kepada kekasihnya. Kalau sudah didasari dengan mahabbah rasa cinta, maka semua penghalang itu tidak akan jadi masalah. Ibu-ibu udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, dengan kondisi angin yang lumayan tidur di tengah jalan, nggak ada masalah. Kenapa? Mereka merasa dekat dengan kekasihnya, mereka merasa dekat dengan mursyidnya, mereka merasa dekat dengan pembimbing rohaninya. Ya. Lalu kemudian pagi mereka mendengarkan kuliah subuh, habis itu sarapan. Sarapan orang segitu banyak itu dikasih sama pondok gratis. Makanya prasmanan antri ngambil sendiri. Masalah sampai heran tuh, itu makan semua, ya makan semua. Kok nggak habis-habis ya? Allah. Padahal lauknya apa mas? Daging ini sama ini loh. Saya sih nggak sempat ngintip, masalahnya ngintip. Ya, ngeliat antrian gitu saya udah megah juga. Nah, tapi mereka itu rela antri untuk makan, untuk salaman sama bangsa umi. Ya dalam rangka tabarukan, dalam rangka maaf. Ada yang datang itu bawa beras, ada yang datang bawa minyak, ada yang datang macam-macam dari berbagai daerah. Lu sih masa lu kuat? Itu kalau tidak didasari dengan rasa cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak didasari dengan rasa cinta kepada Rasulullah, tidak didasari dengan rasa cinta kepada mursyid, nggak mungkin itu akan dilakukan. Nah, ini membuktikan bahwa mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Waqat Tajul Arifin memang adalah mursyid yang kamil mukamil, bukan abal-abal, ya. Bukan orang sembarangan. Nggak mungkin kalau orang-orang biasa kemudian
dihadiri orang seperti itu, Abah tidak pernah minta, tapi mereka berbondong-bondong sendiri untuk datang. Tahun depan itu milad 5 tahunan. Kalau udah milad 5 tahunan itu sangat meriah di sana. Nah, kalau mau datang ke sana monggo, tapi ya itu jangan berharap kemudian nanti dapat tempat yang enak, bisa tidur enak, enggak. Didasari rasa cinta, semuanya menjadi nikmat. Alhamdulillah. Nah, kalau mau kapan-kapan datang ke sana pas maghrib, tapi harus disamping mental. Ya, nggak bisa dapat kamar kayak kemarin. Karena itu kamar yang kita pakai kemarin itu memang kamar milik Malaysia. Jadi yang bangun adalah ikhwan dari Malaysia sendiri. Kalau ikhwan dari Malaysia datang, otomatis dipakai mereka. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dulu sebelum Maulid saya pernah membahas tentang khataman dzikir, kemudian menjelaskan urut-urutannya dari mulai tawasul, kemudian apa kemarin salawat uminya dia, kenapa kita pakai salawat itu, dan kemudian kita akan masuk di bacaan alam nasrohnya. Kalau kita tahlil biasanya diawali dengan surat Al-Ikhlas. Karena ini sebuah riyadho dzikir, maka di sini mursyid kita mengawalinya dengan surat Al-Insyirah atau surat Al-Asyar, yang artinya ini adalah akan membuka dada kita, membuka jalan, ya, dibuka alam nasrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada? Jadi mengawali riyadho dzikir itu yang pertama harus dibuka, dilapangkan adalah sadra, dada kita. Dibuka dulu kemudian baru diisi. Kalau tidak dibuka langsung diisi, biasanya ada tumpah. Maka gelas ini dibuka kemudian diisi, maka akan ada isinya. Kalau ada isinya berarti bisa dinikmati. Kalau nggak ada isinya kosong, nggak bisa. Kalau ditutup, belum dibuka, mau diisi sebanyak apapun akan tumpah. Tapi kalau dibuka dulu baru diisi, maka akan ada isinya. Kalau sudah ada isinya, maka bisa diminum. Nah, kalau sudah diminum, bisa dirasakan. Sama dada kita juga gitu. Kalau nggak pernah dibuka, nggak pernah diisi. Kalau nggak bisa diisi, nggak bisa dirasakan. Kalau nggak bisa dirasakan, maka nggak bisa dinikmati. Zikir yang bisa dinikmati itu, kalau mau menerima zikir itu dengan ikhlas, dibuka dada kita, diisi zikir, bisa dirasakan, maka bisa dinikmati. Siapa yang bisa menikmati zikir itu? Yang bisa menikmati zikir itu ya orang yang berzikir. Siapa yang bisa menikmati permainan sepak bola itu? Yang bisa menikmati permainan sepak bola itu dan tahu betul bagaimana enaknya main sepak bola, ya para pemain sepak bola itu sendiri. Komentator, penonton, dia yang menikmati permainan, tapi hakikat dari nikmatnya main bola bagaimana, rasanya bisa mengecoh lawan kemudian membobol gawang itu, yang paling merasakan bahagianya siapa? Ya pemain itu sendiri. Komentator hanya bisa menilai, wah gimana sih itu, harusnya tadi itu umpan lambung, kemudian langsung oper ke tengah, tapi kan ada pemain yang maju tidak tendang masuk, harusnya gitu. Yang komentar enak, yang di lapangan ngos-ngosan. Ya, gitu. Sama kita juga gitu, kita zikir nikmati saja.
Urusan komentator dari luar biarin saja, itu urusan mereka. Ini hanya cerita, bukan curhat. Kemarin saya kan ke Porsumur tuh di sana, di Pondok Putri. Nah, Porsumur itu yang ke Porsumur itu cerita sama saya, Pak Ustadz, kenapa? Saya tadi kan nongkrong duduk-duduk di sana. Itu kenapa ya kok komentarnya masyarakat terhadap pondok kok seperti itu loh? Kenapa? Katanya Pak Ustadz punya aliran sendiri. Loh iya, saya punya aliran air. Air saya dari PDAM ini Pak. Nah, gitu. Katanya punya aliran sendiri. Ini sedang dicari-cari kesalahannya. Loh kok sampai nyari-nyari kesalahan saya, kenapa? Ya nggak tahu. Lo mau dicari sampai kapanpun ya. Kita nggak pernah ngapa-ngapain. Ya nggak ketemu. Iya katanya ini coba orang satu Tanjung, bahasanya gitu ya. Saya kata orang satu Tanjung Baru nyari-nyari, ternyata ya nggak ketemu salahnya di mana. Lah apanya yang dicari? Mau mempermasalahkan dikir ya. Masuk lari-lari lo dipermasalahkan gitu ya. Urusan sama malaikat disuruh aja apa. Nah ini ternyata komentator seperti ini mereka tidak mau bertanya, tidak paham, lalu tidak bertanya, maka yang terjadi hanya prasangka, nggak akan tahu nikmatnya. Tapi jenengan yang sudah duduk di sini, yang pernah ditalkin, ya, sudah merasakan nikmatnya. Alhamdulillah saya dapat banyak testimoni dari jamaah-jamaah. Alhamdulillah Ustaz sekarang saya lebih tenang, nggak kemerusung kayak dulu. Alhamdulillah Ustaz sekarang kemarin istri saya baru ikut ngaji sekali, juga merasakan apa nikmatnya. Akhirnya udah nggak begitu risau dengan pekerjaannya. Nah ini kan saya nggak minta testimoni, tapi testimoni sendiri. Nah, inilah dakwah dengan kebaikan. Saya tidak pernah memaksa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang datang ikut di sini, kemudian ikut merasakan, ya sudah, itulah dinikmati saja. Ya, seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Nah, diperjelas lagi dalam surat Al-An'am, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi alhamdulillah berarti kita ini semuanya termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk dan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yasrok sodrahu, dibukakan dada kita untuk bisa memeluk agama Islam. Nah ini, jadi di awal dengan alam nasrah, laka sodroh wa wadokna angka wisroh, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Nah, kalau kita zikirnya aktif, kita rutin zikir riyadhah dari riyadhah itu, insya Allah Allah juga akan menghilangkan beban-beban dari diri kita. Apa beban itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah, yaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Jadi beban yang dimaksud beban di dalam diri kita ini sebenarnya adalah beban dosa. Beban dosa. Semakin berat hidup kita, maka evaluasinya adalah sebenarnya dosa apa yang aku lakukan. Semakin berat beban hidup kita, berarti kemungkinan adalah semakin besar dosa kita. Maka kemudian dengan zikir ini, beban ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi anqadha dhahrak. Di sini ada kalimat anqadha. Al-inqad artinya suara tulang punggung yang memikul beban berat. Al-inqad itu gini, kerak gitu.
kalau dengan mikul berasa karung gak biasa ya, mesti rasanya pembunyian lainnya nama karung. Jadi beban yang sangat berat. Ya. Ini yang dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf mengatakan sehubungan dengan nama firman yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi beban punggung tadi itu terbebani dengan dosa-dosa yang berat. Warafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi nama kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, gitu. Nah ini terangnya sangat panjang sekali. Yang intinya bahwa kenapa alam nasrah ini didahulukan? Karena yang pertama tadi itu agar membuka dada kita dulu, kemudian Allah menghilangkan beban-beban kita dulu. Nah, kemudian baru kita diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan ini diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka saya pernah mendapatkan nasihat, istirahatnya orang sukses itu perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, bukan tidur. Ya, orang sukses itu kalau jenuh ngerjain ini, ya bilang kerjain yang lain yang lebih ringan. Selesai kerjain lagi, istirahat sebentar, kerjain lagi. Jadi bukan tidurnya yang dipanjangin. Nah, habis capek pertama ya ganti zikir biasa. Gitu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Maka dari sini kita sudah memahami bahwa kenapa al-insyirah atau asar ini ditaruh di awal, karena ini sebagai pembuka di awal, ya, menghilangkan beban-beban kita, menghilangkan kesulitan-kesulitan kita, dan kita di akhir ayat ini diperintahkan untuk dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Jadi pembuka. Maka biasanya kalau saya keliling ke pesantren-pesantren, surat Al-Insyirah atau Asar ini lebih sering digunakan untuk sholat subuh. Saya ke milenium itu yang dibaca mesti Alam Nasrah. Saya touring ke pesantren-pesantren subuh yang dibaca Alam Nasrah, karena ini adalah pembuka. Yang dibaca di pagi hari sangat bagus. Ya. Kemudian ada satu surat lagi yang sering dibaca sama beliau Gusmat itu setelah An-Insyirah itu sama Al-Fil. Saya tanya, Gus, kenapa jenengan pembacanya itu terus? Ya, iya Mas. Kita ini ngurus pondok ini kan ya, nggak semua orang suka. Jadi kalau misalnya surat Al-Insyirah ini untuk memudahkan urusan kita, agar kita dibukakan oleh Allah semua jalan kebaikan. Kalau Al-Qudus, Al-Qudus itu untuk benteng, untuk membentengi kita. Itu kan ceritanya pasukan gajah yang dilempar dengan batu dari neraka sama gunung Ababil ya. Nah, maka di milenium itu pernah kejadian. Milenium itu pernah dilempari anak panah. Ya. Jadi waktu Gusmat nggak ada di pondok, ada sekelompok anak pang itu entah sebabnya apa, itu melempari ke pondok. Dan namanya Gusnya nggak ada di situ, anak-anak ya di dalam pondok ya biasa aja dilempari. Tapi ternyata apa? Urusannya bukan sama pondok, urusannya sama masyarakat. Kenapa? Ternyata babi yang dilempar ini melenceng, kena gendengnya warga. Dilempar melenceng, kena gendengnya warga. Ya otomatis warga yang marah. Warga yang marah diambil polisi. Gusnya datang, urusan sudah beres. Nah, ini salah satu ketika kita itu semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah yang menyelesaikan. Kadang-kadang masalah-masalah itu dihadirkan untuk kita,
tapi Allah juga sudah menghadirkan orang yang akan menyelesaikan masalahnya. Ya, gitu. Jadi tidak perlu terlalu risau ketika kita mendapatkan masalah. Bapak ini yang dirahmati Allah, hari Rabu saya diundang di lapas di Rutan untuk mengisi tausiah warga binaan di Rutan Kudus. Saya begitu duduk di hadapan mereka itu, yang saya rasakan apa? Malu. Dan saya bingung ngerasa gimana ya. Kalau saya mungkin bicara di hadapan Bapak Ibu saya biasa, di hadapan pejabat saya biasa, tapi di hadapan para warga binaan ini saya bingung meletakkan diri saya. Kok bisa gitu? Iya, Masya Allah, dari wajah-wajah mereka yang saya lihat, yang mereka saat ini mohon maaf statusnya menjadi narapidana, yang di luar itu mungkin dianggap orang yang jahat dan sebagainya, tapi sebagian besar wajah mereka itu udah bersih banget. Kelihatan ya, orang kalau wajahnya sudah bercahaya, udah bertobat dan sebagainya, itu wajahnya beda banget. Dan rata-rata wajah mereka, apalagi yang petugas lawatan, punya berbanyak juga gitu. Masya Allah, udah wajahnya itu, kalau itu di luar, ibu nggak bakalan mengira kalau itu, tapi wajahnya bersih-bersih. Saya cuma begini, ya Allah, hari ini Engkau takdirkan aku berada di hadapan mereka, yang saya belum tentu hati saya hari ini lebih bersih dari mereka. Jadi saya ngomong hati-hati, karena saya ngerasa ini nopo hati ini nggak mudah ternyata di hadapan mereka. Jangan sampai ada perasaan saya ini lebih baik dari mereka, saya lebih hebat dari mereka. Itu justru saya rasakan ketika saya berhadapan dengan para warga binaan. Wajahnya berseri-seri, bercahaya, itu sebagian besar sudah seperti itu. Kecuali yang baru masuk. Walaupun ada juga yang full tato, satu wajah full tato ada, ya semuanya tatoan. Tapi secara pandangan yang saya lihat, perbuatan mereka luar biasa. Ya. Ini apa? Kok saya diarahkan oleh Allah ke sana, dijadwalkan ke sana, setidaknya mengingatkan diri kita, janganlah kita ini merasa selalu lebih baik. Walaupun kita ikut tarekat, walaupun kita zikir, janganlah kita ada perasaan lebih dari yang lain. Aku ikut zikir sekarang aku udah enak gini. Kamu gak ikut zikir, kamu udah. Perasaan itu harus dihilangkan. Karena semakin jenengan berzikir, insya Allah rasa itu akan hilang sendiri. Kita tidak akan lebih baik dari yang lain. Maka kenapa? Habis saya dibawa ke Suryalaya, pulang dari Suryalaya saya dibawa ke Rutan untuk diperlihatkan dulu. Kalau kamu kemarin lihat para ahli zikir di Suryalaya seperti itu, ini loh, di dalam lapas, di dalam Rutan, yang mungkin orang lain menganggapnya buruk, di dalamnya banyak mutiara-mutiara yang luar biasa. Dan aura itu saya rasakan. Sopan-sopan, ya. Nah ini untuk pelajaran kita semua, Bapak Ibu semuanya. Maka apapun yang Allah perjalankan hidup kita ini, diarahkan kita kemana, di situ ada pelajaran. Ya. Bahkan kenapa istri saya harus ke kuburan dan sebagainya, itu saya teliti. Oh iya, ada pelajarannya. Nah ini artinya kita itu harus semakin pandai untuk membaca dari setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa hajat saya ini belum diijabah Allah? Kenapa saya masih kesulitan ini dan sebagainya? Padahal saya itu dari dulu sudah berdoa, ya, saya sholat sudah ini itu dan sebagainya. Ya, saya jawab,
kadang-kadang itu kalau kita minta kepada Allah sudah mentok, mungkin Allah nggak suka dengan bahasa itu. Allah itu pengen dengan bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang kita selama ini minta, coba diganti dengan bahasa-bahasa zikir, bahasa-bahasa pujian saja. Ya. Barangkali dengan itu Allah berkenan. Ya boleh kita minta, tapi kalau lagunya sama terus bosen, maka jenengan akan dikasih, tapi ngasihnya sekadar. Ya. Seperti apa ini? Ketika kita didatangi tukang amen, yang suaranya pas-pasan, kita dengar dari lagunya itu terus nggak berubah-berubah. Begitu dia datang nyampe rumah, udah diambilkan uang 1.000, nyanyi belum selesai, uang udah dikasihkan. Biar apa? Biar cepat pergi. Nah pertanyaannya, apa kita mau digitukan sama Allah? Apa kita mau setiap kita doa, ya Allah saya minta terus dikasih tapi sekedarnya? Ya. Hamba-hamba pilihan itu enggak gitu. Hamba-hamba pilihan itu sama Allah ditunggu lagu berikutnya yang lebih indah. Nah, kalau nyanyiannya sudah diubah ya, dengan lagu yang lebih enak, notnya enak, suaranya enak, sama kayak tukang amen tadi, ya Allah, Mas potong kamu ini tapi suaramu enak, terus no, lanjut lagi Mas tambah satu lagu, iya tambah lagu, enak Mas tambah satu lagu lagi, wah terus sampai nggak terasa 10 lagu. Kira-kira ini jenengan ngundang ngapa niki tukang amen mau sampai 10 lagu, mau saja dengan maringi 1000 lagu, pasti berpikir ya Allah enak. Wes jadi langsung 100.000 10 lagu 100.000 langsung sami jenengan donga ngoten. Allah itu tahu kebutuhan kita, Allah juga tahu keinginan kita. Kalau keinginan kita itu biasanya ada mudorotnya, tapi kalau kebutuhan kita yang Allah tahu itu tidak ada mudorotnya. Jenengan pengen pundi donga oleh duit 1 miliar, dituruti sama Gusti Allah oleh 1 miliar, tapi moro-moro jenengan sakit langsung stroke, kalau kagak terima duit 1 miliar. Oleh ada bu sama oleh dia duit 1 miliar kaget stroke. Nah akhirnya 1 miliar ini teras ditambah mengobati stroke. Wah ternyata ingin kamu kegedean kelakuan 2 derajat, jika derajat miliar malah stroke. Nah kalau Gusti Allah ada 1 miliar, awak mungkin 100 juta wis apik. Ternyata 100 juta ini manfaat, alhamdulillah. Tadi itu maksudnya itu, ya. Tadi itu maksudnya. Nah, jangan pun dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, nah, Allah itu senang gitu. Ya terus masih, aku pas terus lagi. Jangan satu kata menjekir Masya Allah lagi terus. Aku diseneng. Oh nasi itu banter. Ya. Mungkin habis wayai langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wis cukup aku seneng sampai awakmu. Wis wayai pakai. Loh kok enten sih boten diparing sampai sedo Ustaz? Nggih. Soalnya Allah semerak makomnya orang ini. Kalau kok dikekno nang dunia tetap gak kuat, wis bagian mulia akhirat aja. Tapi diberikan ketenangan hati, dunianya tidak diberikan, nanti diberikan di akhirat. Wis berilah ilaha illallah. Oh, ada nah kalau seneng nek pertanyaan itu yang jadi bahan. Apa wonten pertanyaan? Monggo. Kalau ada amalia yang mungkin dengan ingin ditanyakan, silakan. Ya, bisa kita jawab. Bisa jadi pertanyaan panjenengan itu juga pertanyaan yang lain. Nah, itu. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Nah,
dinten Jumat dengan WA kula. Nah, mboten apa-apa. Ya. Sing biar kersane mboten masalah kan Mas Purwo sing WA terus. Nggih, mboten apa-apa jenengan ibu-ibu nek badhe WA kula monggo nggih jenengan tanglet nomor kali Ustazah iki. Nomor kula jenengan enten pertanyaan disampaikan nanti saya jawab waktu hari Jumat seperti ini. Saya kumpulkan pertanyaannya nanti saya sampaikan waktu hari Jumat ini. Nggih. Saya jawab. Bagi yang dirahmati Allah, nah itu ya kenapa al-insyirahnya diawalkan, baru setelah al-insyirah tadi diisi dengan apa berikutnya. Setelah al-nasr apa biasanya katakan? Surat Al-Ikhlas. Mulai pripun surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat An-Nasr niku enten munine alam nasrah. Surat An-Nas niku enten munine qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq niku enten munine qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa qul huwallahu ahad kok namanya surat Al-Ikhlas? Kan boten enten suarane bunyi kalimat ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Fil ada di situ. Al-Filnya. Ya. Rata-rata ada. Surat Al-Baqarah juga ada kalimat Al-Baqarah. Ya, sapi betina di dalam itu ada ceritanya. Nah, surat Al-Ikhlas. Ya. Artinya bahwa kita ini harus benar-benar ikhlas mengakui bahwa qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan ya selain Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Hanya kepada Allah lah kita bersandar. Ya. Kalau kita sudah tadi dibuka dada kita, maka diisi pertama dengan tauhid, dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gak boleh tolak-tolak lagi. Hanya Allah. Menyandarkan masalah hanya kepada Allah, mengharap rezeki hanya kepada Allah. Ya. Jangan ciptakan Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Maka untuk menghilangkan itu kita diinstal setiap hari, setiap saat dengan zikir jari la ilaha illallah. Diinstal terus dalam rangka agar tidak terbesit di dalam hati kita, di dalam kalbu kita ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang Maha Esa dan Allah tempat kita bersandar. Enggak ada sandaran lain, harus hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya. Menyandarkan kepada pun harus kepada Allah. Enter masalah Allah. Jangan men pun terbiasa kalimat Allah, kesandung mesti Allah. Kaget mesti kalimatnya Allah. Nah, ini kebuatan kebetulan. Ya. Nah, jangan kesandung muni cek, ngoten nggih. Nggih niku berarti kebiasaannya sih ngoten. Kayak contoh yang paling enak, meong gitu ya. Contoh yang dia ambil, ya ngoten. Jadi mari kita kuatkan tauhid kita, keimanan kita, dan salah satu toolsnya adalah yang paling mudah dan yang paling gampang, apalagi kita sudah ditarget, yaitu mendawamkan kalimat dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo kita sarang-sarang maca sholawatan. Coba kalau bisa diiringi kalau enggak apa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة تجد بها الأعوان والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا من جميع حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة وبلغنا إليك يا الله يا رحمن
أجمعين ومن هذا المعاد النور ومعاد ملء مراد الجنة ومعاد الرسالة ومعاد السريان وجميع المعاد في النساء هذا بناء وتعمير وتعليم تلميذ وسجد وعلم وواقف ومساسين إلى كلمتك يا الله ما تمت السماوات والأرض اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وخير الرازقين ربنا آتنا الصلاة والسلام من النصر إلينا ولبلادنا هذا وارزقنا من الثمرات الأعلى نشكر يا Allah. Mudah-mudahan Engkau senantiasa memudahkan segala urusan kami. Amin. Hakikatnya yang akan memudahkan urusan adalah Allah, yang mendatangkan rezeki, Allah, yang memberikan kemudahan, Allah, yang memberikan kesehatan, Allah, yang memberikan kesembuhan, Allah, yang memberikan kelancaran, Allah, yang memberikan ilmu pengetahuan, Al-Quran dalam diri kita, yang memudahkan segala urusan anak-anak kita. La ilaha Muhammadur, yang mendatangkan rezeki dari utara ke selatan, mendatangkan rezeki dari selatan ke utara, mendatangkan rezeki dari barat ke timur, yang mendatangkan rezeki dari timur ke barat, yang menurunkan rezeki dari atas langit, Allah, yang mengeluarkan rezeki dari dalam bumi, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pengumuman kemarin yang nitip kalender sudah kehabisan, jadi saya tidak bisa bawa kalender, masih dicetak ulang. Jadi 2025 masih lama, cetakan pertama sudah habis, masih dicetak ulang. Untuk buku Ubudul Jumat kemarin yang sudah pesan sudah diberikan, nanti tanya ke Ustaz, kalau masih ada yang butuh silakan bilang saja, nanti tinggal dikirim. Ya. Alhamdulillah dapat harga grosir, jadi harganya lebih murah. Ya. Sudah punya? Masih? Nanti maksudnya ya pesen lagi. Saya pesankan, nanti saya tak ulang lagi aja deh, biar nanti gampang kalau ya, gitu aja. Diamalkan kanti istiqomah ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Satu lagi, insya Allah tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember kita kedatangan tamu dari Suryalaya. Ada rombongan 10 orang dari Suryalaya, termasuk putranya Abah Anom. Nah, ini tergantung gimana kita nyambutnya kan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka upgrading. Upgrading itu mereka akan memberikan pelatihan kepada kita bagaimana amalia yang sesuai dengan amalianya Abah Anom. Jadi daerah yang sudah terbentuk kepengurusan, kemudian mereka akan datang memberikan pelatihan kepada kita. Ini jauh hari saya kasih tahu tanggalnya, tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember. Berarti selama 2 bulan. Ya 30 sampai 1 ya, mulai November sampai Desember. Yang punya jadwal bisa dikosongkan jadwalnya, boleh mungkin izin karena ini full ya, dari pagi sampai sore, besoknya lagi bahkan hari pertama sampai malam ya Mas ya. Bahkan disarankan nginep di pondok. Jadi dengan mondok Songi, karena nanti akan dibangunkan jam 2 itu harus mandi. Gitu. Nah, ini yang memang ini ya. Itu biar amaliannya sama ya, disambungkan langsung dengan putranya apa nanti. Nah, itu nanti kemungkinan kita akan setting pondok ini untuk bisa melakukan kegiatan itu, sekaligus nanti pelantikan pengurus. Pelantikan pengurus LTDN Kudus, sekaligus nanti ada upgrading dari langsung dari Suryalaya. Nah, ini saya kasih tahu jauh-jauh hari biar kita sempatkan waktunya dan kita bisa sama-sama nanti tabarukan. Ya, kalau di tanggung pondok ya berat. Nanti kita tabarukan bersama gimana kita bisa memuliakan mereka, ya, gitu. Untuk
rapat lagi insya Allah hari Selasa malam habis Isya. Ini aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sholat Bani Yasin 3 kali setelah itu selesai. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik